Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, alhamdulillah malam ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan seri kajian Muhammadiyah dan Salafisme yang sudah kita mulai beberapa waktu yang lalu. Jika pada pertemuan pertama, jika kita ibaratkan kuliah, kita baru berbicara tentang rencana atau deskripsi materi yang akan kita bahas, maka pada malam hari ini kita sudah akan mulai berbicara tentang materi inti. Pembahasan kita adalah berkaitan dengan Muhammadiyah dan Salafisme, yang dalam bahasa saya pada pertemuan pertama dulu saya katakan kita ini ingin membandingkan dua hal, ingin mengetahui dua hal yang berbeda. Karena ingin mengetahui dua hal, maka dengan sendirinya kedua hal itu harus kita ketahui secara satu persatu dulu. Meskipun tidak tuntas membahas satu persatu, tetapi setidaknya hal-hal mendasar berkaitan dengan dua hal itu kita bahas. Karena inti pembahasannya adalah Muhammadiyah dan Salafisme, yang pada umumnya berbicara soal paham keagamaan, maka kita akan membahas satu persatu dalam beberapa pertemuan yang akan datang mulai hari ini, malam ini, tentang kedua hal tersebut. Dan kita akan memulai dengan membahas tentang Muhammadiyah. Tentu Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi dengan pengikut yang banyak sudah menjadi permakluman semua orang apa itu Muhammadiyah. Tetapi Muhammadiyah sebagai faham keagamaan, meskipun banyak juga orang yang tahu, tapi barangkali tetap perlu kita kaji secara akademis, metodologis, sehingga pengetahuan kita tentang Muhammadiyah, manakala kebetulan kita adalah anggota Muhammadiyah, tidak semata-mata berdasarkan pada pengikutan buta. Dan kalau kita kebetulan tidak mengikuti Muhammadiyah, juga pengetahuan kita tentang Muhammadiyah tidak didasari pada, katakanlah, prasangka atau sentimen. Nah, saya akan mengawali pembahasan tentang Muhammadiyah itu dengan cara mendudukkan Muhammadiyah dalam beberapa konteks. Judul ini sebenarnya bukan untuk materi malam ini, judul khususnya, tapi ada bagian-bagian tertentu yang akan saya sampaikan, sehingga nanti kita akan langsung saja berbicara tentang itu. Memang judul materi ini Muhammadiyah sebagai gerakan Islam pencerahan, tapi saya ingin masuk ke dalam tiga konteks, atau saya menyebutnya tiga aspek Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah ini kan tidak berwajah tunggal. Saya ingat dulu ketika kuliah di ANU, Australian National University, S2 ya, kemudian mau pulang, ada teman yang ngajak berfoto. Berfoto, bukan soal fotonya, kalau berfoto-foto itu biasa, tapi ketika dia menambahkan komentar pas ngajak foto itu, dia mengatakan mumpung ketemu tokoh politik Muhammadiyah. Nah itu. Nah, sampai dengan hari itu saya kan tidak pernah terlibat dalam dunia politik. Betapapun belakangan ini sempat mampir di pemerintahan, tapi kan bukan
dalam arti party politik partai. Lalu saya tanya, maksudnya apa kok kamu mengatakan saya tokoh politik dari Muhammadiyah? Loh, bukannya Muhammadiyah itu organisasi politik. Nah, jadi rupanya dari luar ada orang mengatakan atau menganggap bahwa Muhammadiyah itu adalah organisasi politik. Tapi ada juga yang menganggap Muhammadiyah itu sebagai organisasi dengan manajemen modern dan patut ditiru. Meskipun itu juga tidak salah. Misalnya, saya sering ceritakan ini juga. Di depan kampus UMM, kampus 3, itu kan banyak berderet fotokopi itu. Waktu itu sebagai dosen baru saya masih jadi suruhan fotokopi gitu. Sekarang ya fotokopi tapi tidak disuruh orang karena PDW. Nah, ketika saya memfotokopi dokumen di situ, tiba-tiba yang punya fotokopi itu ngomong, "Mas, saya ini sebenarnya bukan orang Muhammadiyah," gitu. Loh, apa juga hubungannya gitu ya. Tapi yang namanya ngajak ngobrol kan ya, saya tanggapin. "Mas ngajar atau kuliah?" Saya bilang, "Saya dulu kuliah di UMM, kemudian sekarang mengajar." Kalau dikatakan, "Saya ini sebenarnya bukan orang Muhammadiyah dan rumah saya juga jauh dari sini. Tapi saya memang secara sengaja menyewa tempat di depan kampus UMM ini karena saya terkesan dengan Muhammadiyah, manajemennya yang rapi itu." Loh, maksudnya apa? Sewa fotokopi di depan kampus UMM dengan mengagumi Muhammadiyah itu. Dan dia mengatakan, meskipun itu menurut saya jauh panggang dari api ya, dia mengatakan, dengan membuka fotokopi di sini mudah-mudahan saya ketularan manajemen bagusnya Muhammadiyah. Tentu jauh sekali ya. Tapi maksud saya adalah kita berbicara tentang kesan, gitu ya. Kesan. Yang ketiga, waktu saya kuliah S3 di Singapura, saya tinggal di sebuah rumah kos lah ya. Yang punya rumah itu orang Melayu, Singapura keturunan Bawean. Kemudian bertanya kepada saya, karena istrinya dari Tanjung Pinang, jadi dia sudah bisa mengenal kosakata bahasa Indonesia, sehingga bertanya kepada saya dengan menyapa, "Mas, ada di Indonesia kerja apa?" Saya bilang, "Saya bekerja sebagai dosen bahasa Melayunya itu pensarah university." Lalu dia mengatakan, "Pensarah di university apa?" Saya katakan, "Pensarah di University Muhammadiyah." Respon dia adalah, "Oh, yang sesat itu ya." Nah, itu. Jadi langsung begitu responnya itu. Saya bilang, "Oh, yang mungkin yang maksud abang sesat, yang abang maksud sesat itu Ahmadiyah." Dan dia bilang, "Sama saja." Jadi Muhammadiyah dan Ahmadiyah disamakan. Nah, dengan cerita ini sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa respon atau persepsi publik terhadap Muhammadiyah itu macam-macam, betul ya. Jadi kita tidak boleh sakit hati manakala sebagai pengikut Muhammadiyah kemudian orang mempersepsi Muhammadiyah dengan ragam persepsi itu. Itu biasa saja gitu. Cuma kita yang baik anggota Muhammadiyah maupun pengkaji lalu perlu tahu secara mendasar tentang sesungguhnya Muhammadiyah itu bagaimana. Nah, dalam upaya itulah lalu saya berusaha untuk memetakan, meskipun saya yakin peta yang saya buat ini juga tidak mampu menggambarkan Muhammadiyah secara utuh, tetapi setidaknya kita punya jalur lah, punya peta gitu ya, tanda panah yang mengarahkan kita mau ke arah Muhammadiyah itu bagaimana. Nah, maka saya memahami Muhammadiyah dalam 3 aspek. Ini sudah saya sampaikan di mana-mana, tapi biasanya saya pulang juga mereka lupa. Pertama adalah Muhammadiyah sebagai gerakan. Nah itu. Ini kira-kira begini gambarannya. Muhammadiyah sebagai gerakan itu nanti juga ada penjelasan lebih jauh, tapi inilah kira-kira ilustrasi. Misalnya ada pengajian Ahad pagi di berbagai tempat di mana Muhammadiyah ada. Nah, itu yang namanya pengajian Ahad pagi pasti kita temukan dengan ragam nama. Ada yang menyebutnya pengajian Ahad pagi, ada yang menyebutnya kajian Ahad pagi,
ada yang menyebutnya inspirasi Ahad pagi, ada yang menyebut pengkajian Ahad pagi. Bedanya apa? Masing-masing punya argumen untuk membedakan. Misalnya bedanya pengajian dan kajian itu apa? Menurut salah seorang pengurus Muhammadiyah, kalau pengajian itu pakai sandal, kalau kajian pakai sepatu. Katanya begitu. Saya juga nggak tahu benar apa enggak. Tapi ini contoh gerakan. Misalnya bagaimana Muhammadiyah selalu menjadi bagian dari masyarakat sipil yang berada di garis depan dalam penanggulangan bencana misalnya. Itu kan gerakan. Bagaimana kita melihat di banyak tempat orang mengenal Muhammadiyah itu sebagai pionir dalam bidang pendidikan. Sehingga jika ada lembaga-lembaga pendidikan dipegang Muhammadiyah menjadi baik. Itu gerakan, gitu ya. Atau katakanlah pemberdayaan masyarakat melalui Lazis Muhammadiyah misalnya. Itu juga gerakan. Maka pada satu aspek kita melihat Muhammadiyah itu adalah gerakan. Oke, nanti kita pelajari satu-satu. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai pemikiran. Muhammadiyah sebagai pemikiran itu maknanya ya orang tidak harus menjadi anggota Muhammadiyah secara resmi, tapi mempraktikkan faham keagamaan Muhammadiyah. Nah itulah yang kemudian dalam banyak konteks terjadi overlap, tumpang tindih dengan salafisme. Nah nanti gitu ya. Tapi di sini kalau Muhammadiyah sebagai gerakan overlap dengan apa? Banyak. Misalnya kalau kita membaca buku hasil disertasi Alwi Shihab, Muhammadiyah itu mengalami katakanlah overlap dengan gerakan kristenisasi karena Kiai mengajukan hal yang sama. Nah itu nantilah kita bahas itu. Tapi yang kedua sebagai pemikiran, yang namanya pemikiran itu kalau kita mengikuti pepatah orang Inggris itu kan, nothing new under the sky. Di bawah, di kolong langit ini tidak ada barang baru gitu. Meskipun Muhammadiyah menawarkan cara baru itu mungkin di sini di Indonesia pada penghujung abad ke-20. Tapi mungkin di belahan dunia lain tidak, sehingga ternyata Muhammadiyah ketemu juga dengan pola pikir paham keagamaan lain. Jadi Muhammadiyah sebagai pemikiran. Kemudian Muhammadiyah sebagai organisasi. Ini yang menghabiskan banyak energi. Dan kita tidak banyak membahas itu nanti karena fokus kita adalah Muhammadiyah sebagai paham keagamaan, yang dengan begitu kita bisa melihat dari sisi mana Muhammadiyah itu nanti punya titik singgung atau titik istilahnya apa? Titik temu dan titik seteru dengan Salafi. Nah gitu. Nah jadi inilah yang saya tawarkan untuk bisa memahami Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan, sebagai organisasi, sebagai yang sangat kompleks. Dengan memilah-memilah ini sebenarnya tujuan saya adalah supaya kita punya jalan. Karena orang itu kalau masuk rimba baru kan mesti bertanya, dari mana saya masuk rimba itu? Muhammadiyah Studies atau istilahnya kajian Muhammadiyah itu juga rimba. Yang kalau kita masuk tidak pakai peta, tidak pakai tanda panah, kita juga bingung mau masuk dari arah yang mana gitu. Sebagai kajian loh ya. Saya tidak membahas tentang Muhammadiyah sebagai organisasi dalam arti orang menjadi Muhammadiyah itu caranya apa? Tidak ke situ. Oke. Kita mulai dari gerakan. Sebagai gerakan sudah pasti Muhammadiyah itu gerakan keagamaan. Sehingga sampai hari ini orang menyebut Muhammadiyah itu adalah ormas keagamaan, organisasi kemasyarakatan yang bersifat keagamaan gitu. Jadi ormas keagamaan artinya ini organisasi yang bergerak di bidang kemasyarakatan tapi berbasis agama. Nah sebagai gerakan keagamaan
Apa yang dihadapi oleh Muhammadiyah? Nah ini kan penting. Kalau kita berbicara tentang Muhammadiyah lahir 1912. Bagi anak-anak yang baru mengenal Muhammadiyah, mempelajari sejarah, ya boleh menghafalkan tahunnya itu. Tapi bagi kita, tahun itu kan bukan soal menghafal tahunnya. Tapi pertanyaan tahun itu adalah kenapa 1912? Nah, gitu. 1912 itu berarti abad ke-20, awal abad 20. Nah, kenapa abad 20? Nah, gitu. Indonesia lahir 1945. Muhammadiyah lahir 1912. Maka kalau kita mengikuti cara berpikir almarhum Kutawijoyo, Muhammadiyah itu lahir menghadapi 3 persoalan. Yang pertama adalah modernisme, alam yang mengalami modernisasi, gitu. Yang kedua adalah Jawaisme, jadi ada alam pikiran Jawa, gitu. Dan yang ketiga tentu penjajahan. Sebenarnya penjajahan dan modernisme ya kurang lebih, gitu. Nah, kejawaan itu salah satu wujudnya adalah yang oleh para antropolog disebut dengan sinkretisme keberagamaan. Nah, gitu. Sinkretisme keberagamaan ini adalah satu pola beragama yang menggabungkan antara faham keagamaan, praktek keagamaan dengan kebudayaan. Kebudayaan dalam arti bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi kebudayaan di sini dalam makna adat istiadat. Nah, tentu kalau kita urut panjang sekali, urut-urutannya. Misalnya begini, mungkin 2 minggu lalu ya, saya menemani rombongan ibu-ibu Aisyah yang mau refreshing ke Lamongan. Ditanya, ke Lamongan itu lihat apa ya selain WBL? Lamongan punyanya WBL. Maka ya saya nyeletuk aja, ya kalau mau ke Lamongan berarti studinya adalah studi Islamisasi Nusantara. Wisatanya itu adalah wisata sejarah Islamisasi Nusantara. Saya agak deg-degan juga nawarkan itu, karena itu artinya mengunjungi kuburan kan. Sementara Muhammadiyah sangat anti dengan sinkretisme, mengunjungi kuburan, jangan-jangan nanti saya dianggap ngajak orang kepada tapi maksud saya di situ lalu saya cerita gitu ya, dalam perjalanan kita mengunjungi situs-situs makam ini sebenarnya bukan makamnya, tapi bukti bahwa seawal itu Islam itu sudah ada di sini. Karena yang kita kunjungi pada saat itu salah satunya adalah makam Siti Fatimah binti Maimun di Gresik. Itu kan tahunnya 1060. Nabi Muhammad lahir 571. 300 kemudian sudah ada di sini Islam. Itu menarik gitu. Sehingga saya katakan jangan melihat kuburannya. Dan saya lega karena di kuburan itu ada tulisan besar tuh, mintalah kepada Allah. Jadi saya bilang, nah ini kan sudah jelas. Jadi kita ingin mempelajari sejarah. Seawal itu Islam sudah ada di sini. Dengan transportasi apa gitu loh. Nah, lalu berjalan lebih lanjut saya katakan, karena dengan mempelajari ini semuanya kita lalu ngerti. Salah satu cara yang digunakan atau pendekatan yang digunakan oleh katakanlah Wali Songo di tanah Jawa itu adalah pendekatan kebudayaan. Pendekatan kebudayaan ini artinya ya agama yang baru datang itu menawarkan cara pandang baru, iya. Tapi bagaimana cara pandang baru ini jangan sampai melukai orang yang sudah kadung punya cara pandang lama, kan gitu. Halusnya di situ. Nah, disitulah nanti kita bisa berdebat, atau disitulah lalu kita bisa membandingkan cara Muhammadiyah dengan cara Salafi. Gitu. Tapi maksud saya sekali lagi, orang datang menawarkan agama baru dalam situasi ketika manusia Indonesia, Jawa khususnya
sudah punya agama dan keyakinan, itu kan tidak bisa tiba-tiba. Mungkin ada teman-teman yang pernah mendengar bahwa di Jawa Tengah itu ada satu tempat yang ada teman juga mengatakan sampai sekarang masih, yang kalau Idul Adha itu tidak memotong sapi. Konon itu dikaitkan dengan larangan atau ajakan Sunan Kalijaga kepada umat Islam generasi awal di Jawa Tengah supaya tidak beleh sapi. Konteksnya adalah kearifan lokal. Karena umat Hindu yang sangat dominan ketika Islam datang kan menghormati sapi sebagai binatang suci. Maka seandainya umat Islam generasi awal itu membeleh sapi, mungkin tidak hanya sapi yang dibeleh, mereka juga dibeleh oleh itu. Maksud saya begini, jika benar fakta ini, maka disitulah kita menemukan adanya kearifan lokal dan halusnya para penyebar Islam itu menyebarkan ajaran Islam. Nah, termasuk misalnya contoh keduanya itu adalah tentang wayang. Mungkin di sini ada yang tahu, selain wayang itu sebutan lain dari wayang itu apa? Mungkin tidak ada yang tahu, karena tidak pernah ada yang usil baca ke situ. Ringgit. Nah, itu dia. Kenapa disebut ringgit? Nah, ringgit itu betul, tapi itu ada singkatannya. Ringgit itu dari bahasa Jawa Sunan Giri engkang nganggit. Nah, nganggit itu artinya menciptakan. Kenapa? Jadi kira-kira Sunan Giri dan Sunan Kalijaga ini rapat kakang. Nah, kira-kira begitu. Bagaimana kita berdakwah ini? Nah, saya usulkan supaya kita menggunakan cara kebudayaan kakang. Nah, gitu. Lalu Sunan Giri mengatakan, Adinda, boleh, usulmu itu baik. Lalu apa yang kau usulkan? Saya akan membuat lakon. Namanya begini-begini. Oke, buatlah. Kira-kira begitu singkatnya. Setelah dibuat prototipe wayang itu, ternyata yang dibuat oleh Sunan Kalijogo ini menyerupai manusia, mungkin 3 dimensi gitu kali ya. Sehingga Sunan Giri mengatakan, Adinda, ini tidak boleh, ini menyerupai ciptaan Tuhan. Nah, itu. Oke, kalau begitu tolong direvisi. Maka Sunan Giri merevisi. Wayang versi Sunan Giri itu adalah wayang yang pipih itu, yang lalu disebut dengan wayang kulit. Pipih lalu matanya cuma satu, kan gitu. Karena itu lalu kalau ada orang punya anak cuma satu disebut anak semata wayang. Maksudnya itu ya karena wayang matanya cuma satu gitu. Saya juga baru tahu belakangan kenapa disebut semata wayang gitu. Oh, Amir baru tahu juga. Semata wayang itu artinya ya ada satu-satunya, karena memang matanya wayang cuma satu. Oh ya. Nah, versi yang lain mengatakan, lalu Sunan Giri memberikan peringatan, Adinda Sunan Kalijogo, boleh engkau menyebarkan Islam dengan cara ini, tetapi nanti tolong diingatkan kepada masyarakat pada saat akidah mereka telah mapan bahwa ini adalah sarana dan bukan ajaran Islam itu sendiri. Nah, gitu. Ini versi sejarah ya. Yang menurut beberapa dokumen juga mengatakan belum sempat Sunan Kalijaga dalam tanda kutip membersihkan itu, dia udah keburu tidak ada dan lalu berkembang menjadi kebudayaan masyarakat. Nah, ada juga yang mengatakan ya bagaimanapun Hindu Buddha sebagai ajaran agama yang telah menancap di tanah Jawa dan Nusantara ini sekian lama, ya tidak mudah dong dihilangkan begitu saja. Sehingga ada yang menghubung-hubungkan, misalnya janur, daun kelapa muda itu disebut janur. Kenapa disebut janur? Konon katanya itu dari bahasa Arab, Ja'an nur, datanglah cahaya. Nah, itu. Nah, kenapa demikian? Ada yang mengatakan karena janur itu kan bagian dari kebudayaan Hindu yang sangat sentral, ya kan? Sehingga bukan janurnya harus diislamkan, tapi dinamakan, nah itu diberi nama. Mungkin namanya dulu tidak janur misalnya begitu. Nah, kira-kira begitulah ya. Lalu hal-hal yang dianggap sinkretik
itu adalah berkaitan dengan dinamisme, animisme. Kepercayaan bahwa benda-benda memiliki kekuatan. Sebenarnya sekarang sama juga. Ada satu benda yang kekuatannya luar biasa. HP. Bisnis lewat HP. Itu kan, itu zaman dahulu itu tahayul. Satu benda kok bisa menghadirkan makanan, orang yang kita kenal tiba-tiba datang gitu. Nah, jadi intinya adalah sebagai gerakan keagamaan, Muhammadiyah menghadapi yang disebut dengan sinkretisme keberagamaan. Menjelaskan sinkretisme ini memang tidak bisa tiba-tiba, tapi harus jauh sampai ke dalam konteks Islamisasi. Sehingga kalau kita lihat misalnya ya, Salafisme itu kenapa seringkali menghadirkan tantangan di masyarakat, karena dia pakai pola pikir dia sendiri ketika datang ke masyarakat. Nah, padahal untuk bisa masuk ke masyarakat kan kita harus berbicara dengan bahasa masyarakat. Misalnya ada istilah likulli makom makol, likulli makol makom. Jadi ngomong itu ada tempatnya. Tiap-tiap tempat ada kadar omongannya. Tiap-tiap omongan ada kadar tempatnya. Kadar omongan ada tempatnya gitu. Ya di sini ya kita ngomong gini gitu. Tapi di tempat lain kan nggak bisa ngomong seperti ini. Oke. Lalu yang kedua, kalau sinkretisme itu adalah gejala lokal, kalau saya sebut ya lokal dalam arti di sini, kalaupun toh tidak Jawa ya Nusantara. Belum ada Indonesia, belum ada Singapura, belum ada Malaysia, belum ada Brunei, jadi Nusantara. Maka di dunia Muslim secara luas terjadi yang disebut dengan fanatisme madhab. Nah, jadi sebab kedua itu. Oke, kalau kita bicara, tapi fanatisme madhab kan masih ada sampai sekarang. Ya, sekarang aja masih ada, apalagi dulu. Wong sudah dilakukan gerakan pembaruan aja masih ada kok. Nah, fanatisme madhab ini kan sebenarnya berkali-kali kita sering diskusikan, tidak lahir di kalangan para pemuka madhab, tetapi para pengikutnya. Salah satu akibat yang paling nyata dari fanatisme madhab itu adalah lalu orang melakukan sakralisasi, atau dalam istilah Muhammad Arkon itu takdis. Takdis itu artinya sakralisasi. Atas apa? Takdisu al-fikri ad-dini. Jadi takdisu fikri ad-dini. Jadi sakralisasi terhadap pemikiran keagamaan. Sebenarnya madhab atau pemikiran madhab itu kan pemikiran. Nah gitu. Madhab itu kan pemikiran. Yang dihasilkan oleh para imam madhab itu adalah pemikiran atas dua sumber dasar Islam, yaitu Quran dan Sunnah. Karena pemikiran, maka sebenarnya tidak seharusnya disakralisasikan. Nah, kalau pakai istilah yang lebih keren lagi itu, Arkon menyebut ada korpus terbuka dan ada korpus tertutup. Nah, itu. Quran dan Sunnah itu korpus tertutup, nggak mungkin ditambah lagi. Gak mungkin diada-adakan lagi, itu tertutup sudah. Tapi pemahaman manusia terhadap Quran dan Sunnah itu terbuka, maka dia menyebutnya korpus terbuka. Dalam situasi yang seperti itu, ternyata ada yang melakukan sakralisasi atau takdis tadi terhadap pemikiran madhabnya masing-masing. Sehingga peristiwa-peristiwa baru yang terjadi dalam kehidupan manusia itu tidak bisa dicarikan penjelasan atau solusinya, karena orang, ya madhab saya sudah ngomong begini kok. Nah, padahal dalam kaidah usul fikih itu ada yang mengatakan an-nusus al-mutanahiyah, teks-teks itu terbatas, wal waqa'i ghairu mutanahiyah. Sementara peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia itu tak terbatas. Lalu kita mengatakan, nah, maka di situ nanti debatnya di situ. Orang kalau berdebat, ya berarti peristiwanya disesuaikan dengan Quran, Qurannya yang ditafsirkan. Nah,
atau bagaimana? Nah itu nanti antara lain debat antara Salafisme dan Muhammadiyah. Oke, jadi fanatisme madhab sebagai gerakan intelektual, ada hal yang dihadapi oleh Muhammadiyah, yaitu adalah karena fanatisme madhab tadi itu, maka orang cenderung berpikir, yang dikatakan oleh imam madhab saya yang benar. Yang dikatakan oleh imam madhab saya bukan hanya yang paling benar, tapi sudah cukup. Nah, kecukupan inilah yang lalu menghadirkan mandeknya kreativitas umat. Oke, mari kita ambil contoh. Bagaimana kita menghadapi situasi-situasi yang hari ini sedang terjadi jika menggunakan teks-teks fikih klasik? Katakanlah perbankan, bank syariah, bank konvensional, asuransi syariah, asuransi konvensional, atau e-banking. E-banking itu meniscayakan kita berpikir tentang hukum jual beli, khiyar, gitu ya. Hukum lamanya itu kan berarti ada sigot, ada ijab, ada qabul, ada barang, ada istilahnya khiyar majlis, berarti harus ditetapkan. Tapi sekarang bagaimana kita membeli online? Kadang-kadang ya bejo, kadang-kadang ya nggak bejo. Lalu bagaimana kita menafsirkan ini semua dalam konteks fikih klasik? Seandainya hanya berdasarkan pandangan fikih klasik kemudian kita mengatakan nggak boleh, imam-imam nggak pernah bicara itu, tentu tidak, karena tidak ada pada zaman itu. Nah, maka fanatisme madhab itu punya dampak yang oleh para ulama disebut dengan tertutupnya pintu ijtihad. Nah, padahal persoalan-persoalan tadi itu kan akan selesai kalau menggunakan ijtihad, gitu. Maka berkembanglah seruan di kalangan dunia Islam yang disebut dengan seruan ijtihad itu dari berbagai macam pemikir. Kalau kita urut banyak sekali. Misalnya di India itu ada Syekh Waliullah Ad-Dihlawi. Dihlawi itu artinya Delhi, gitu. Ad-Dihlawi, Syekh Waliullah Ad-Dihlawi berpikir tentang itu. Tentu akar-akarnya sampai Ibnu Taimiyah. Kemudian di Turki ada gerakan Turki Muda. Lalu misalnya di mana lagi? Mesir sebelum zaman Muhammad Abduh, ada penguasa Turki yang ditugaskan di Mesir namanya Muhammad Ali. Tapi dia punya jabatan maka disebut Pasha. Muhammad Ali Pasha. Anda yang akrab nonton film-film Turki pasti tahu Pasha itu jabatan. Tapi orang Turki biasanya jabatannya di belakang. Muhammad Ali Pasha bersama dengan tokoh-tokoh zaman itu. Lalu ada intelektual namanya Rafi At-Tahtawi. Nah, di Mesir. Semua berpikir tentang ini. Gerakan mandeknya, keyakinan bahwa pintu ijtihad tertutup itu harus dilawan, gitu ya. Harus dilawan. Antara lain di Indonesia lalu muncullah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, gitu. Jadi memang Dahlan melakukan gerakan atau mendirikan Muhammadiyah sebagai bagian dari gerakan intelektual itu tidak lahir dari ruang hampa Indonesia saja. Tapi saya kok meyakini ada faktor global. Persentuhan Kiai Dahlan dengan ide-ide pada zaman itu. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar cerita tentang Kiai Dahlan naik kereta api ke Surabaya, ngadepnya begini, ternyata di depan dia ada tokoh juga, sama-sama yang dibaca itu. Ternyata sama-sama membaca majalah Al-Urwatul Wuthqa, terbitan Mesir, Muhammad Abduh dan kawan-kawannya, Al-Afghani atau Abduh ya. Dibaca, tuh, kok sama? Lalu ditanya, jenengan sinten? Gitu. Ternyata yang di depan Kiai Dahlan itu adalah Ahmad Surkati. Ahmad Surkati inilah yang belakangan mendirikan Al-Irsyad. Nah, itu jadi
Kira-kira begitu. Ide lalu ada di, mungkin teman-teman perlu juga mengetahui ulama-ulama Nusantara di Mekah. Nah, itu. Misalnya di Minangkabau, dari tanah Minangkabau namanya Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Nah, itu. Syekh Nawawi Al-Bantani. Namanya Nawawi orang Banten. Namanya Ahmad Khotib orang Minang gitu. Kemudian dari tanah seberang sana di Patani ada namanya Syekh Daud Al-Fatani. Al-Fatoni. Sekarang yang kita kenal Patani di Thailand Selatan itu pada dasarnya adalah dulu kerajaan Muslim, namanya Kerajaan Fatoni Darussalam. Nah, baru tahu. Perlu datang ke sana. Nanti Amir biar yang mimpin tur 3 negara. Nah, ada Syekh Daud, ada Syekh Nawawi, ada Ahmad Khatib, ada, ya itu semuanya lah ulama-ulama Nusantara di Mekah. Maka dalam kaitannya dengan itu, dalam disertasi saya misalnya saya kutip satu data. Zaman dahulu orang kalau meminta fatwa itu lama sekali. Kenapa? Orang di Indonesia punya masalah, minta fatwa, fatwa itu ditulis, kemudian dikirim ke Mekah sana, ke ulama-ulama Nusantara yang ada di Mekah. Setelah dijawab, dibawa balik ke Nusantara ini, baru diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan baru disampaikan kepada yang minta. Lama sekali. Tapi itu artinya ada sebenarnya lingkaran intelektualnya ada. Dan Kiai Dahlan mengalami persentuhan, pergulatan dengan gagasan-gagasan pembaruan itu tidak hanya di sini tapi juga di sana. Nah, itulah pentingnya kita sekolah jauh itu. Ternyata sekolah ini kadang-kadang persoalan jauh dan tidak saja. Itu. Karena misalnya begini, orang Lamongan mondoknya ke Ponorogo, tapi orang Ponorogo ya ke Lamongan. Berarti kan soal jauhnya itu. Karena semakin jauh semakin jarang pulang. Nah, sebagai gerakan intelektual juga ada kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini begini ceritanya. Jadi fanatisme mazhab tadi itu kan, lalu orang sudah tidak mau lagi berpikir tentang pokok, gitu ya, pokok. Tapi yang dipikirkan itu cabang. Padahal mestinya kalau orang berdebat macam-macam kembalikan dulu ke Quran. Ya belakangan di masa modern memang ada. Kalau teman-teman agak tertarik dengan yang begini, saya sarankan membaca Fazlur Rahman. Dia punya teori namanya double movement theory. Teori double movement atau teori gerak ganda. Teori gerak ganda itu maksudnya, kalau kita ini mau ngerti sesungguhnya Quran itu maknanya apa, adalah dengan cara balik ke zaman Quran. Nah itu, balik ke zaman Quran. Misalnya ayat A, B, C, O, konteks turunnya begini. Setelah balik ke zaman Quran, kita bawa ke zaman ini, kita terapkan hari ini. Nah, kira-kira gitu. Nah itu tidak terjadi karena orang terjebak kepada fanatisme mazhab tadi. Dan Muhammadiyah merupakan gerbong dari sekian banyak gerakan yang menyuruhkan kepada kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu. Maka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu saya memahami ini bukan kredo saja, tetapi salah satu metode berpikir. Sehingga nanti akan ketemu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu adalah salah satu ciri gerakan Salafi. Bukan dalam arti Salafi hari ini, tapi Salafi sebagai gerakan pembaruan. Buku yang kemarin saya bawa minggu lalu itu ada satu yang judulnya apa? At-Thoriq ilal Yaqdah al-Islamiyah. Itu kan berbicara tentang peta pembaharuan Islam. Tapi di dalamnya dia juga bicara tentang Salafi. Nah, karena ya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu adalah salah satu ciri yang ciri gerakan Salafisme. Itu dalam arti yang luas. Kemudian Muhammadiyah sebagai gerakan sosial budaya.
ada kemiskinan, ada keterbelakangan. Kemiskinan ini lalu diselesaikan keidahlan lewat kontekstualisasi al-ma'un. Nah itu, coba kita pikirkan, al-ma'un itu kok lalu bisa menjadi gerakan sosial itu. Itu coba, itu penafsiran apa? Maknanya itu kan penafsiran kontekstual itu. Kalau dibaca apa adanya kan nggak mungkin seperti itu. Keterbelakangan diterjemahkan dalam bentuk tidak ada lain yang bisa membuat orang itu bisa, istilah saya itu, orang itu bisa naik kelas sosial hanya lewat satu cara, yaitu pendidikan. Dalam bahasa yang lain lagi, mobilitas sosial itu hanya bisa terjadi kalau pendidikan memainkan peran. Dan saya sangat senang mengutip Pak Kunto Wijoyo ketika berbicara tentang pendidikan Muhammadiyah. Beliau mengatakan, seandainya tidak ada pendidikan Muhammadiyah, maka akan sangat banyak masyarakat yang tidak mengalami, katakanlah, perubahan kelas. Nah, gitu. Dan saya tidak hanya suka mengutip pernyataan itu, karena saya termasuk yang dibicarakan itu. Dalam artinya kena teori itu gitu loh. Bukan Pak Kunto bicara saya, gitu bukan. Tapi teori Pak Kunto itu terjadi persis dengan saya. Karena dari pendidikan dasar sampai S3 saya tempuh semuanya di luar negeri. Kalau yang S2, S3 di luar negeri beneran. Kalau yang SMI sampai S1 itu luar negeri dalam arti swasta, Muhammadiyah. Itu. Lalu Pak Ajrianto Tohari yang sekarang menjadi duta besar di Lebanon, menjelang Muktamar Muhammadiyah di Makassar itu ngajak beberapa anak muda Muhammadiyah untuk menulis tentang cerita menjadi Muhammadiyah. Buku itu berjudul Becoming Muhammadiyah. Mungkin teman-teman bisa cari. Isinya cerita. Saya pikir saya mau nulis apa gitu ya. Karena beberapa yang awalnya tidak Muhammadiyah menjadi Muhammadiyah gampang nulisnya. Ya kan cerita. Tapi saya yang sudah jalanin Muhammadiyah ini menulis apa gitu loh. Maka saya menemukan satu angle gitu. Katakanlah angle. Lalu saya beri judul tulisan saya itu adalah Dari Pesisir ke Pusaran. Nah, itu. Jadi saya orang pesisir, tapi karena pendidikan laku saya menjadi bagian dari pusaran. Entah itu pemikiran, entah itu intelektual, dengan berbagai macam aktivitas Muhammadiyah. Nah itu bukti gitu loh. Bukti bahwa gerakan sosial budaya Muhammadiyah dalam bentuk merespon keterbelakangan itu punya hasil. Saya nggak bayangkan seandainya dulu di desa saya nggak ada sekolah Muhammadiyah, mungkin saya nggak sekolah gitu. Karena sekolah negeri itu entah di mana jauh, tak terbayangkan. Nah itu kira-kira begitulah tentang Muhammadiyah sebagai gerakan. Kemudian budaya kompetisi. Tadi saya menyebut tentang keidahlan yang kontekstual itu juga menawarkan adaptasi dan kompetisi. Tentang pendidikan misalnya, keidahlan tidak segan-segan menggunakan cara Belanda. Yang tadi saya mengutip Alwi Shihab tadi itu kan kaitannya dengan budaya kompetisi ini. Keidahlan buat rumah sakit, keidahlan buat pendidikan, bahkan pakai celana, pakai sepatu, pakai bangku begini ini yang diharamkan. Maknanya apa? Itu ada kompetisi, tapi juga adaptasi. Nah, gitu. Sehingga saya berpikiran sesungguhnya dua kata kunci inilah yang sangat penting dilakukan dalam konteks dakwah Muhammadiyah hari ini. Gitu. Adaptasi, artinya kita mengadaptasi terhadap perkembangan teknologi, tapi juga tawarkan kompetisi. Ya misalnya, kalau cara dakwahnya biasa-biasa saja, ya ketinggalan kan gitu. Karena sekarang eranya sudah disrupsi. Orang bicara 4.0, tapi beberapa kawan menyebut dari berbagai tempat, dari Jepang, dari mana-mana sudah 5.0 gitu. Kita 4.0 aja masih bingung gitu apa.
Orang sudah bicara 5.0. Dalam situasi seperti itu kemudian cara dakwah tidak berubah, ya dan digelas. Maka kalau teman-teman membaca ulasan-ulasan tentang dakwah di Indonesia itu kan pernah ada satu tulisan, kenapa Muhammadiyah dan NU tidak menarik? Gitu. Ustadz-ustadz yang tidak punya akar itu justru sekarang punya banyak pengikut. Pertanyaannya kenapa? Karena mereka melakukan adaptasi. Itu. Adaptasi terhadap perkembangan zaman. Memang tidak ada kompetisi karena satu warna. Padahal saya melakukan beberapa perbincangan dengan teman-teman. Sesungguhnya ada kelompok menengah Muslim, istilah saya ya, kelas menengah Muslim rasional, yang juga tidak terlalu suka dengan konten-konten yang ditawarkan oleh YouTube, oleh ustadz-ustadz itu tadi. Tapi tidak ada pilihan, mau nggak mau ya ikut. Nah itu. Maka di sini poinnya adalah adaptasi dan membangun budaya kompetisi. Kalau kita bisa lakukan itu sebenarnya baik. Dalam arti ya orang mau memilih apa itu silakan. Tetapi setidaknya kita tidak membiarkan mereka berada dalam satu pilihan yang tidak ada pilihan. Namanya satu pilihan ya tidak ada pilihan. Nah, oke ya. Sebagai gerakan, oke, ini tidak usah. Kemudian sebagai pola pikir. Nah ini saya ingin mengutip apa yang saya maksudkan dengan Muhammadiyah sebagai pemikiran tadi itu begini. Ini mengutip Prof. Din Samsudin. Muhammadiyah adalah state of mind atau alam pikiran, sehingga bisa diwujudkan oleh banyak pihak. Muhammadiyah baik yang ada dalam struktur organisasi maupun yang berada di luar organisasi yang disebut Muhammadiyah kultural. Artinya ya kalau kita mengatakan menjadi Muhammadiyah itu harus berada dalam organisasi, nyatanya tidak selalu begitu. Ada orang itu yang mungkin tidak mau disebut Muhammadiyah tapi cocok dengan cara dakwahnya Muhammadiyah. Misalnya itu apa yang terawih di Masjid Air Fakhrudin selalu orang Muhammadiyah. Mungkin ditanya satu-satu. Kita tanya satu malah diseneni karepmu opo. Tapi maksud saya adalah saya sangat yakin yang terawih di Masjid Air Fakhrudin itu tidak hanya orang Muhammadiyah, tapi dia cocok dengan pola atau langgam terawih yang ditawarkan oleh Air Fakhrudin misalnya gitu. Lama suka lama itu suka, ada yang suka. Nah, lama khusyuk itu. Ada suka yang nggak lama ya bisa. Jadi sebagai pola pikir. Atau tadi ya saya beri contoh tentang tukang fotokopi di depan kampus UMM yang ingin belajar kecipratan manajemen tadi itu. Itu kan berarti dia memahami Muhammadiyah sebagai state of mind, pola pikir. Apalagi misalnya ya tentang manajemen pendidikan. Tapi lebih jelasnya di sini. Nah ini. Maka sebagai pemikir itu sebagai pemikiran sederhananya Muhammadiyah itu menawarkan model keberagamaan yang disebut sebagai gerakan pembaharu. Apa saja pembaharuan itu? Saya menyimpulkan saja dari berbagai macam bacaan. Tentu ini tidak cukup, masih banyak poin-poin yang lain. Tapi sederhananya begini. Satu, ada rasionalisasi kehidupan beragama. Kehidupan beragama ini harus dirasionalisasi, sehingga beragama itu juga punya makna untuk mendorong orang terhadap kecintaan pada ilmu pengetahuan. Nah kira-kira gitu. Rasionalisasi kehidupan beragama. Di antaranya ya dengan mengatakan, oke, Muhammadiyah tidak bermadhab secara fikih, ya. Tapi Muhammadiyah bermanhaj. Nah kan gitu. Kalau kita dengar para pemimpin Muhammadiyah itu kan selalu mengatakan Muhammadiyah tidak bermadhab tetapi bermanhaj. Tidak bermadhab maknanya tidak mengikatkan diri
secara ketat dan kaku pada satu madhab tertentu. Bermanhaj maknanya Muhammadiyah punya metode dalam menjalani kehidupan beragama ini, yang tentu berbeda dengan paham yang kelompok yang lain. Tetapi karena bermanhaj itu, maka sangat mungkin manhaj yang dipakai oleh Muhammadiyah memiliki persinggungan dengan madhab-madhab lain. Nah itu tidak mungkin kan, tidak ada persentuhan. Maka bermadhabnya di situ gitu. Karena kebetulan manhaj Muhammadiyah cocok sesuai dengan madhab lain. Lalu ada manajemen kehidupan beragama. Kehidupan beragama kok di-manage? Itu bagaimana ya? Sebenarnya kan sekarang semuanya begitu. Apa yang tidak di-manage sekarang ini? Kehidupan beragama juga perlu manajemen. Contoh yang sering digunakan oleh Prof. Munir Mulkan itu berkaitan dengan masjid. Mana ada masjid di Indonesia ini yang sekarang tidak ada takmirnya? Meskipun yang ada dan yang komat sama, orang itu aja. Tapi ada takmirnya. Betul. Nah kata Prof. Munir, pelopor masjid bertakmir itu Muhammadiyah. Sehingga kalau sekarang ini semua masjid ada takmirnya, sesungguhnya semua masjid di Indonesia ini telah menjadi masjid Muhammadiyah secara pola pikir. Nah kan begitu gitu loh. Ini cara berpikir yang terbuka itu ya begitu. Atau haji, sekarang kayaknya ya meskipun sekarang jadi gaya hidup ya, umroh itu gaya hidup, sehingga muncul perkataan nggak umroh nggak keren. Umroh keren-kerenan itu gimana? Sehingga saya waktu umroh juga ketemu orang sa'i sambil bukan, kalau selfie masih oke, vlog. Nah, masa lu nggak lihat sih gue lagi di sa'i ini? Ampun deh saya. Gaya hidup itu berarti over management. Lalu modernisasi pendidikan Islam. Oke. Modernisasi pendidikan Islam. Itu kita baca-baca sejarah pendidikan Islam, pasti Muhammadiyah muncul sebagai prototipe awal gerakan pendidikan Islam modern. Di antaranya ada sintesis pendidikan agama dan umum. Maunya dulu Dahlan itu kan menggabungkan. Ya ketika orang belajar bahasa Inggris tidak boleh diajarkan bahasa Inggris. Kemudian bahasa asing lain. Konon Kiai Zarkasi, ini saya baca di sebuah penelitian, itu melakukan revolusi terhadap gontor modern. Itu salah satunya terinspirasi oleh Kiai Dahlan. Ada bukunya, bisa saya tunjukkan. Tapi peristiwa tepatnya itu adalah ketika ada dua tokoh nasional Indonesia yang dikirim untuk ke Muktamar Khilafah, itu harus 2 orang. Nah, gitu. Jadi Turki Utsmani runtuh 1924. NU belum ada. Dan NU 1926, dari banyak buku yang saya baca juga di situ dinyatakan tokoh-tokoh yang lalu membentuk NU itu ketika mau mendirikan NU minta izinnya juga ke Istanbul. Karena otoritas tertinggi dunia Islam waktu itu ya di Istanbul itu. Karena belum ada negara bangsa. Nah, Turki Utsmani runtuh, ternyata ada 2 kekuatan yang ingin menggantikan Turki Utsmani. Mesir di satu sisi, Saudi Arabia di sisi yang lain. Lalu diadakanlah Muktamar Khilafah. Oleh kedua-dua negara ini, Indonesia diundang yang dari Saudi. Ketika menerima undangan itu dirapatkan dalam Kongres Umat Islam di Bandung kalau nggak salah ya. Lalu diputuskan yang berangkat adalah yang punya organisasi. Yang punya organisasi itu hanya waktu itu Serikat Islam dan Muhammadiyah. Yang Serikat Islam ditunjuk adalah Cokro Aminoto. Yang dari Muhammadiyah ditunjuk adalah Mas Mansur. Kenapa 2 orang? Karena Mas Mansur bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Inggris. Cokro Aminoto bisa bahasa Belanda atau bahasa Inggris dan tidak bisa bahasa Arab. Sehingga mesti diberangkatkan 2 orang. Konon peristiwa itu lalu memberikan inspirasi pada Kiai Zarkasi.
Mungkin dalam bahasa Jawa atasnya ngono kok dadak wong loro gitu loh. Gak iso ta bocah siji budal gitu. Gitu. Sehingga pembaruan kurikulum bahasa di Gontor itu salah satunya dari situ. Jadi berdasarkan penelitian yang saya baca begitu, dan ada faktor pengaruh pembaruan kehalan ini dalam itu. Ya kalau nggak benar tinggal dibantah aja gitu kan. Cuma ini fakta dari penelitian. Lalu selektif pada budaya, kompetitif dan terbuka. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Oke. Nah, lalu itu ada struktur, ada manajemen keorganisasian, ada pola hubungan antar satuan kepemimpinan, ada mekanisme pemilihan pemimpin, ada tata aturan yang berlaku, kemudian organisasi otonom. Nah, saya menulis apa enggak, tapi pembaruan. Oke, ini tidak ya. Ini di tempat yang lain. Jadi pembaruan itu adalah, lalu secara keagamaan Muhammadiyah disebut sebagai gerakan modern. Itu maknanya merespon, bukan hanya merespon, tapi menjadi bagian dari gerbong pembaruan Islam yang terjadi di seantero dunia Islam. Maka banyak sekali. Tadi saya menyebut Turki muda di Turki. Tapi sebelum Muhammadiyah memang sudah ada di Padang, di Sumatera Barat lah. Itu antara kaum Padri dengan kaum adat. Kaum Padri inilah yang disebut dengan kaum Wahabi. Nah itu perang antara kaum Padri dengan kaum adat. Kaum adat ini ya kira-kira sinkretik tadi itu. Tapi memang wajah belum tidak Muhammadiyah. Artinya itu jauh sebelum Muhammadiyah. Kaum Padri, kemudian ada Haji Miskin, Haji Piobang gitu. Makanya belakangan hari banyak peneliti, termasuk misalnya Najib Burhani, mengatakan Muhammadiyah itu sebenarnya tidak terlalu kaku seperti sekarang pada zaman awal dulu. Karena keidahalan itu ya sangat akomodatif gitu. Sebagian peneliti mengatakan kekakuan Muhammadiyah ini karena masuknya unsur-unsur Padri tadi itu ke dalam Muhammadiyah. Di Jawa. Nah, tentu kita bisa berdebat tentang itu, tapi sebagai penelitian dan sebagai kajian itu banyak yang melihat itu. Kaum ya Padri ke Muhammadiyah itu masuk, kemudian banyak membawa ide-ide Wahabisme dan Salafisme. Nah kira-kira begitu. Jadi saya mengajak teman-teman untuk melihat Muhammadiyah masuk ke belantara Muhammadiyah ini lewat 3 pintu. Pintu Muhammadiyah sebagai gerakan, pintu Muhammadiyah sebagai pemikiran, dan di dalamnya berarti juga ada pemikiran keagamaan, lalu pintu Muhammadiyah sebagai organisasi. Yang paling cocok dengan kita hari ini adalah pintu Muhammadiyah sebagai gerakan atau pemikiran keagamaan. Karena pemikiran dan kegerakan itu rasa-rasanya kok sulit dipisahkan. Tidak ada pemikiran itu, tidak ada gerakan itu yang tidak diawali dari pemikiran. Memang orang sering mengatakan keidahalan itu lebih banyak dikenal sebagai man of action ketimbang man of thought. Manusia man of action itu suka bertindak dan bukan pemikir, karena tidak banyak peninggalan buku yang diberi. Tetapi saya sangat yakin orang bisa sampai pada mengambil tindakan itu kan karena punya refleksi. Nah itu. Jadi sesungguhnya refleksi keidahalan inilah yang sangat mendalam membaca zaman. Itulah yang kemudian kami di gerakan Jaringan Intelektual dan Muhammadiyah itu sering punya moto untuk mengikuti cara keidahalan itu adalah dengan mengatakan menafsir Al-Quran, membaca tanda zaman. Nah itu yang dilakukan oleh keidahalan itu kan itu, menafsirkan Quran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Nah, kok jadi Muhammadiyah? Ya, kalau Prof. Muhammad itu sering guyon begitu. Itu
kurang bid'ah apa gitu. Wong ayat kok jadi organisasi gitu. Tapi maksudnya itu tadi, membaca Al-Quran, kembali ke Al-Quran, menafsir makna zaman. Inilah yang sesungguhnya kita lakukan. Kalau kita bisa baca Quran lalu menafsir tanda zaman dengan inspirasi baru dari Quran tadi, itu kayaknya ya ada banyak hal yang bisa kita pecahkan bersama. Nah, saya kira itu sebagai pengantar ya. Jadi 3 pintu memahami Muhammadiyah sekali lagi adalah Muhammadiyah sebagai gerakan, Muhammadiyah sebagai pemikiran, Muhammadiyah sebagai organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab atau diskusi ringan, saya persilakan kepada teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Ya, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya ke pertanyaan ya. Pertanyaan ini sebenarnya saya agak terheran gitu terkait dengan identitas Muhammadiyah yang sebenarnya formal gitu. Kalau misalnya kita lihat transmisi dari Kiai Ahmad Dahlan gitu ya sampai pada kepemimpinan hari ini gitu. Di awal-awal pergerakan Muhammadiyah itu kan sering pimpinan Muhammadiyah itu melekat ya, tersemat identitasnya itu sebagai kiai gitu, Kiai Ahmad Dahlan. Nah belakangan ini saya nggak tahu ya, hanya sebagian saja gitu orang-orang Muhammadiyah disebut dengan kiai. Nah kenapa terputus gitu tuh hal-hal yang identitas itu terputus ya, sehingga menurut saya ini menjadi faktor kenapa Muhammadiyah itu lebih dikenal di kota ketimbang di desa gitu. Ya. Itu aja. Langsung aja ya nanti biar. Ya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang menggelitik. Muhammadiyah kok enggak banyak kiai, sehingga sering ada guyonan. Banyak orang dipanggil kiai, itu dari bahasa Jawa. Ikiai. Serano liyane ya ikiai. Nah begini, saya kira itu ada sangkut pautnya dengan istilah saya ya. Ini istilah berat tapi nggak apa-apa, ini kan komunitas terbatas. Bahwa nanti di YouTube kan ada yang nonton nggak paham ya, biar dia belajar. Istilah saya itu adalah, ini ada hubungannya dengan transmisi sistem pengetahuan keagamaan di Muhammadiyah. Oke. Cerita saya berkaitan dengan transmisi ini begini. Ini cerita yang saya ulang berkali-kali, tapi saya yakin yang saya cerita ini juga udah lupa. Di Singapura, saya kuliah S3. Kemudian nganter anak sekolah TK tiap pagi dan jemput siang. Siang itu biasanya bertepatan dengan kurang lebih lah sholat zuhur, sehingga bisa jadi nanti sholat zuhurnya duluan atau keluarnya duluan, pokoknya kurang lebih lah. Nah biasanya sambil nunggu, tidak selalu tapi pernah sambil nunggu itu saya mengaji, membaca Quran. Tiba-tiba ada satu orang pakcik-pakcik gitu dari Singapura yang di masjid mendekati saya dan bertanya kepada saya, Assalamualaikum. Salam, adik dari seberang ya? Nah, seberang, saya bilang iyalah. Lalu dia tanya, adik boleh membaca Quran? Boleh. Boleh itu artinya bisa ya. Tapi karena saya orang Indonesia, mula-mula yang ada di pikiran saya itu boleh itu maksudnya terlarang apa enggak. Maka saya berpikir, baca Quran kok boleh nggak boleh, gimana sih? Apa dia nanya, adik bisa baca Quran gitu. Padahal waktu itu ya saya baca Quran, ya saya bilang boleh Pak Cik. Tapi bukan itu yang mengherankan. Yang lebih penting lagi adalah pertanyaannya, adik baca Quran macam ini ada sanadnya apa tidak? Sanad baca Quran. Saya membaca dan belajar mustalahul hadis ya, mustalahul hadis, meskipun memang itu rumit. Mengenal istilah sanad itu dari situ, gitu loh. Sanad itu mata rantai transmisi periwayatan hadis, kira-kira gitulah.
Tapi ini ada orang bertanya tentang adik belajar Quran ini sanadnya dari siapa? Itu betul-betul buat saya heran. Dan saya bilang, tak ada Pak Cik. Oh tak boleh, harus ada. Sudah saya pergi gitu ya. Besoknya begitu lagi sampai pertanyaan itu terjadi 3 kali. Sehingga lalu saya berpikir ini pasti ada sesuatu yang penting. Sehingga orang bertanya kepada saya, kamu mengaji Al-Quran ini ada sanadnya apa tidak? Maka saya cari informasi. Ternyata dalam struktur kehidupan keagamaan masyarakat Muslim di Melayu, ilmiah banget ini ya, struktur kehidupan keagamaan Muslim di tanah Melayu, itu memang membaca Quran itu kita harus punya guru, guru kita punya guru sampai tembus ke Rasulullah. Itu namanya sanad. Saya baru tahu setelah hidup di tanah Melayu. Nah, sehingga ketika besoknya ada yang nanya, adik mengaji macam ini ada sanadnya tak? Ada Pak Cik, siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, gitu. Semua gak ketemu. Tapi maksudnya, seandainya saya tidak menyebut nama gak selesai. Tapi lalu di situ saya berpikir, mungkin karena dalam tradisi transmisi pengetahuan keagamaan Muhammadiyah itu tidak terlalu dipentingkan ijazah, sanad. Itu lalu bingung saya. Sebagai yang terdidik dalam tradisi Muhammadiyah selalu di luar negeri tadi itu loh. Jadi oh begini. Sementara di tempat lain tidak. Nah gitu loh. Sementara di tempat lain kan enggak. Ya katakanlah dia itu kan ada ijazah. Istilah ijazah itu kan maknanya ya kamu mendapat pengakuan bahwa kamu sudah bisa itu dari kiai siapa gitu. Nah itu namanya ijazah. Maka saya menyebut di disertasi saya, salah satu kelemahan pemikiran keagamaan di Muhammadiyah itu adalah karena transmisi keilmuan keagamaan di Muhammadiyah ini tidak berjalan. Coba kita yang kader Muhammadiyah itu gimana transmisi keilmuan agama kita? Rasa-rasanya meskipun saya sakit hati kalau ada orang-orang mengatakan IMM gak bisa ngaji ya. Tapi jangan-jangan memang iya. Gak. Tapi yang ngomong IMM gak bisa ngaji juga gak ngajarin ngaji gitu loh. Gak ada transmisi. Nah itulah ya. Kalau NU kan punya pesantren di mana transmisi pengetahuan agama itu terjadi. Maka misalnya bacalah buku, saya lupa judulnya, tapi ditulis oleh Profesor Mujamil Komar. Itu bagus sekali, menggambarkan bagaimana transmisi pengetahuan keagamaan di pesantren itu terjadi. Atau baca buku siapa orang Belanda ini, Martin van Brunussen, judulnya Kitab Kuning. Wah, judulnya Kitab Kuning. Terbit dulu oleh Mizan, kemudian sekarang terbit lagi. Mananya buku itu penting. Di situ kita bisa melihat dengan jelas transmisi pengetahuan keagamaan di NU. Nah, di Muhammadiyah saya mengira itu tidak terjadi oleh karena di Muhammadiyah memang ada satu fakta, egalitarianisme. Egaliter kan, egaliter. Sehingga kiai dalam makna kultural itu tidak muncul. Salah satunya ya karena egalitarianisme itu. Tapi jika yang disebut dengan kiai itu adalah pemegang otoritas keagamaan itu tadi, saya kira tidak tumbuhnya itu ya karena tidak ada mekanisme dan prosedur yang bisa kita lacak tentang bagaimana transmisi pengetahuan keagamaan di Muhammadiyah itu berlangsung. Sekolah itu ya lain dengan pesantren, nah itu. Lalu belakangan muncul ya kesadaran Muhammadiyah membentuk MBS, Muhammadiyah Boarding School, Saya ingat persis salah satu pembimbing S3 saya dulu mengatakan, tapi kamu tidak bisa menganggap lahirnya MBS itu sebagai bentuk baru transmisi pengetahuan keagamaan di Muhammadiyah. Saya tanya, kenapa begitu? Karena di dalam pesantren itu ada satu hal yang namanya tradisi pesantren. Dan tradisi pesantren itu Muhammadiyah nggak punya.
Sehingga dia mengatakan boleh Muhammadiyah mendirikan pesantren, gedungnya bisa, manajemennya bisa, tapi tradisi tidak punya. Saya tertegun. Dan dia nggak punya profesi, dia sosiolog kan, dia hanya membaca masyarakat. Kalau yang ngomong gitu orang Muhammadiyah di sini atau orang di sini, wah ini karena organisasinya. Ini kan membimbing saya di sana, di Singapura sana. Yang dia tidak NU, tidak Muhammadiyah, Islam ya, itu. Tapi dia mengatakan Muhammadiyah bisa membangun pesantren, bisa membangun manajemen, tetapi tidak bisa menciptakan tradisi. Dan sebaliknya dia mengatakan NU bisa mendirikan universitas-universitas, tapi Muhammadiyah NU tidak punya manajemen. Sama, sehingga dia bilang lahirnya pesantren di Muhammadiyah atau lahirnya perguruan tinggi di NU itu tidak akan merubah banyak hal dalam konteks transmisi pengetahuan keagamaan di dua organisasi ini. Nah, gitu ya. Cuma kan begini-begini ini kan sulit diomongkan. Dianggap kita nggak suka Muhammadiyah itu loh. Ini kan sulit itu loh. Kalau kita bicara jujur begini itu, padahal adalah, tapi saya nggak mungkin menyebut di sini ya. Kenapa lalu ilmu agama itu lalu agaknya sulit itu dicari tokoh-tokoh di dalam Muhammadiyah itu yang punya akar keberagaman yang baik, pengetahuan agama ya, yang memadai lah. Itu ada satu, tapi nggak mungkin saya diskusikan di sini karena menyangkut kritik terhadap satu nama besar. Boleh nantilah saya sebut ya belakangan ya. Sebenarnya apa yang menjadi kendala kita sih untuk menegaskan suatu metode sistem yang baku? Misalkan begini, saya mengutip Profesor Ahmad Khairuddin ya, Rektor UM Banjarmasin. Bagaimana beliau memetakan salah satu paham keagamaan Muhammadiyah itu memetakan perbedaan antara manhaj salaf dalam bahasa dia dan manhaj tarji gitu kan. Ya, dan seterusnya. Nah itu pun akhirnya saya melihat bahwa di akar rumput berkaca pada yang saya pernah alami, misalkan di Bekasi itu ada salah satu aum Muhammadiyah yang di bawah Dasmania Kota Bekasi itu sempat jadi polemik karena ada penanaman paham agama yang dikatakan sebenarnya tidak sejalan dengan Muhammadiyah, dengan menggunakan sistem misalkan dengan rujukan-rujukan buku misalkan bukan dari tarjih misalkan seperti itu. Nah, dan itu lebih eye catching ternyata, lebih ciami. Nah, itu ketika nanti berbicara tarjih, mereka banyak yang mengatasnamakan tarjih tidak nyunah misalkan begitu kan. Nah, tapi tidak ada ketegasan. Kalau tarjih ditegaskan kemudian biasanya malah menjadi stagnan. Sedangkan tarjih sendiri kan tidak mengikat, gitu Pak. Nah itu bagaimana itu menjadi masalah gitu. Jarang sekali ada aum di tempat kami itu dulu yang menggunakan rujukan tarjih itu nggak ada. Katakanlah kita berbahas akidah. Kalau di tarjih kan walaupun nggak menegaskan Asy'ari, kalau kita bongkar ada Asy'arinya kan gitu. Tapi yang dipakai ternyata kitab lain. Misalkan Tritunggal Tauhid misalkan seperti itu. Nah itu seperti apa Pak? Kok kenapa nggak bisa diterapkan seperti itu? Akhirnya pernah juga yang mengatasnamakan ketika dia menempati posisi divisi tarjih entah di tingkat PCM maupun PDM, karena dia sudah melabeli dirinya sebagai divisi tarjih, ya dia mengatasnamakan tarjih, tapi kalau produknya bukan. Contoh, kita ngambil yang paling seru itu adalah, mohon maaf ini masalah khilafiyah cadar gitu. Muhammadiyah jelas di buku keempat itu, buku tarjih keempat ya jelas bahwa cadar itu dalam perspektif tarjih pusat itu adalah tidak ada perintahnya dari Quran dan Sunnah. Nah, tapi akhirnya di counter lagi seperti itu. Akhirnya di akar rumput itu bergesekan. Nah itu seperti apa? Kenapa kita nggak bisa menegaskan dari tarjih ini sendiri gitu? Mungkin itu. Lagi-lagi masalah transmisi keilmuan tadi Pak. Ya, jadi saya ingin mengawali jawaban dengan mengajak teman-teman untuk memahami istilah tarjih sebagai metode terlebih dahulu. Kalau kita ini belajar hadis ya, kadang-kadang ada satu hadis dengan hadis lain itu yang secara tekstual bertentangan. Atau ayat Quran antara satu dengan yang lain secara tekstual bertentangan. Pertentangan antara satu teks dengan teks lainnya, baik itu hadis dengan hadis atau Quran dengan hadis, ada juga. Itu disebut dengan ta'arud.
Istilah teksnya itu, istilah fikihnya itu, usul fikihnya itu adalah ta'arud al-adillah, pertentangan dalil. Nah itu. Nah kenapa terjadi pertentangan dalil? Mungkin karena peristiwanya berbeda. Peristiwanya sama, konteksnya berbeda sehingga jawabannya berbeda. Misalnya begini, ada satu rombongan berangkat ke satu tempat. Rasulullah bersabda atau berpesan kepada rombongan itu, hendaknya kalian nanti jangan sholat asar sebelum sampai di tempat itu. Nah itu. Ternyata perjalanannya lebih lama dari yang diperkirakan, sehingga udah menjelang maghrib belum sampai. Maka terbagilah ke dalam dua kelompok. Satu kelompok mengatakan kita harus sholat di sini, asar sudah mau habis. Tapi kelompok yang lain mengatakan pokoknya kami tidak mau mengingkari perintah Rasulullah. Nah, maka akhirnya terbelah jadi dua. Satu kelompok sholat di perjalanan, satu kelompok sholat setelah mencapai lokasi. Begitu kembali ke Madinah ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasul, kami tadi di perjalanan mengalami peristiwa begini-begini, kira-kira bagaimana? Dan Rasulullah mengatakan, kalian semuanya benar. Nah itu kan menarik gitu. Sehingga kalau yang kebetulan meriwayatkan dari sisi sini tidak meriwayatkan ini, kemudian meriwayatkan dari sini tidak dari sini, maka keluarnya adalah dalil yang bertentangan. Nah, ketika kita menemukan dua dalil yang bertentangan atau lebih seperti itu, maka metode yang digunakan oleh para ahli usul adalah satu, namanya nasih wa mansuh. Dicari mana yang duluan. Ya. Misalnya tentang ayat tentang salah satu atau itu ya. Ini Pak, pelarangan Homer. Ya. Kalau Homer bukan nasih mansuh tapi lebih ke gradual kan. Gradualnya yang dicatat itu. Nah, tapi ayat tentang salah satu guru kalau nggak salah itu, tentang masa idah itu ya. Nah, yang pertama adalah nasih mansuh. Jadi mana yang duluan? Ayat Quran itu gimana? Manansah min ayatin illa na'ti biha au bi khairin. Itulah kira-kira. Nanti dicek ayatnya itu. Pokoknya ada. Dan kami tidak menghapus atau mengganti tapi gitu. Nah, nanti teks pastinya kita cari. Itu jadi yang pertama namanya nasih mansuh. Yang kedua al-jam'u wa taufiq. Nah, al-jam'u wa taufiq itu mencari missing link. Ya. Kayak hadis tadi itu kan. Maka kalau diriwayatkan sebelah oleh sini tidak menyebut yang sini tidak menyebut yang sini, kan sepertinya bertentangan, padahal ada missing link. Missing linknya adalah pada konteks. Rasulullah mengatakan, sholatlah kalian di tempat tapi ada peristiwa begini-begini, begitu diadukan kepada Rasulullah, kalian sama-sama benar. Selesai. Nah, cuma kan hari ini nggak ada Nabi, jadi kita debat terus-menerus. Dan semua merasa Nabi sendiri-sendiri itu. Remote-nya di situ. Lalu yang ketiga, kalau al-jam'u wa taufiq juga enggak, maka nama metodenya itu adalah tarjih. Pakai hak ya, jangan pakai hak. Tarjih itu harus. Artinya mencari dalil yang rojih, arjahu dalilaini. Nah istilahnya itu gitu. Mencari dalil yang paling arjah itu paling kuat. Nah, jadi sebenarnya tarjih itu nama metode. Nah bagaimana kalau tarjih juga nggak bisa menyelesaikan? Nah imam berbeda-beda. Imam Abu Hanifah mengatakan kalau mazhab Hanafi lah, kalau dengan tarjih juga nggak bisa, maka peristiwanya dianggap nggak ada. Seolah-olah teksnya nggak ada. Oh liberal sekali itu. Ada kitabnya saya bisa tunjukkan. Kalau dianggap saya ngarang ya kadang-kadang orang ada. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan ya mazhab Hanafiyah lah. Kalau dengan tarjih juga nggak ketemu, solusinya adalah ka'anna la nason fiha.
seolah-olah tidak ada nasnya. Karena kalau sudah tidak ada lanas itu berarti berlakulah hukum istihad. Nah, sehingga kalau kita mundur lagi sejarah majelis tarjih itu, dulu namanya pada kongres di Pekalongan kalau nggak salah tahun 1925 atau 26, itu sebenarnya yang masuk sebagai usulan nama itu nggak ada tarjih. Majelis taftis, majelis tasri, sama majelis tanfid. Tidak ada kata-kata tarjih. Tapi kok tadi tarjih? Itu missing link. Nah, yang saya sendiri juga mempelajari buku-buku tentang sejarah tarjih belum menemukan. Tetapi kalau kita lihat cara kerjanya yang seperti itu, sebenarnya tarjih itu kan istilahnya gimana? Ya objek pokoknya itu teks gitu loh. Sehingga lagi-lagi saya balik ke disertasi saya menyebut dengan tarjih itu sebenarnya Muhammadiyah sudah melakukan yang saya sebut pelembagaan tekstualisme. Jadi di luar teks tidak mau. Itu saya sebut pelembagaan tekstualisme. Dan majelis tarjih itu sebenarnya pelembagaan tekstualisme. Maka ya menjadi lucu kalau tarjih itu hanya dibatasi pada pokoknya yang tidak boleh. Karena kan kalau saya sih sebenarnya ya tarjih itu kan dalam rangka mencari hadis yang paling rojih gitu ya. Kalau orang lain punya pendapat ya tidak apa-apa. Tapi kan itu sulit dalam kerangka organisasi. Karena sudah jadi organisasi tadi itu. Seandainya tetap menjadi pemikiran, ya tidak ada masalah. Karena begitu menjadi organisasi, pemikiran itu harus seragam. Ada satu kiai di Lamongan itu, yang hari rayanya tidak pernah sama dengan majelis tarjih. Betapapun dia tokoh majelis tarjih. Karena dia punya ijtihad sendiri. Tapi dia nggak ngomong-ngomong. Karena kalau ngomong pasti jadi masalah. Gitu nih. Tapi saya wawancara dengan beberapa aktivis Bahsul Masail NU di Lirboyo, dan mereka mengatakan kami ini kalau berbeda sangat biasa dengan Bahsul Masail PBNU itu biasa. Yang ketika mengetahui fakta itu saya kaget juga gitu. Nah, kenapa bisa berbeda? Balik lagi kekayaan khazanah. Khazanahnya kaya, jadi mau sana mau sini. Nah, di Muhammadiyah karena tarjih tadi itu mostly dealing with text itu kan. Teksnya itu ya teks sudah jelas hadis. Mana ada hadis baru? Kalau dipikir-pikir kan ya nggak ada hadis baru. Maka kalau ada hukum baru terhadap sesuatu itu bukan karena hadisnya baru, tapi pentarjihannya baru gitu. Ya kan begitu. Nah, maka di sini ini agak problematik memang. Muhammadiyah mengatakan tidak bermadhab kepada madhab apa-apa, tapi begitu sudah menyangkut tarjih, ini menjadi lebih HPT itu lebih penting daripada rujulan Quran wa Sunnah. Iya kan, begitu faktanya kan? Sehingga kalau kita berbeda dikit dari HPT, nah padahal itu tadi. Sehingga saya pernah menjelaskan begini-begini tentang tarjih itu maksud saya ke umat ya, tapi ya lalu ditegur teman saya, kamu jelaskan gitu kok ke umat ya orang nyanda gitu. Tapi masalahnya bukannya gak nyanda, saya hanya ingin mengatakan bahwa tarjih sebagai nama itu juga harus diketahui tarjih sebagai metode gitu. Dan saya punya kitab judulnya At-Ta'arud Al-Adillah. Itu ternyata variasi-variasi ta'arud itu nggak karu-karuan banyaknya. Misalnya, kalau ta'arudnya itu antara hadis sahih dengan hadis dhaif bagaimana? Atau kalau antara hadis dengan Quran bagaimana? Kalau Quran dengan Qurannya itu muhkam dengan hadis sahih bagaimana? Kalau Qurannya mutasabih bagaimana? Kalau dhoni bagaimana? Banyak variasi-variasinya itu. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dan terima kasih atas keluangan yang Pak Fei berikan pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.